Demikian juga dengan fi'il dan fa'ilnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai faidah tatimatul kalam harus fi'il dengan fa'ilnya atau fi'il dengan naibul fa'ilnya. Jadi kesimpulannya ini sangat mudah sekali ini untuk wadhu ini. Wadhu yang pertama, di dalam menyusun kalimat kemudian disampaikan, itu harus ada kesengajaan. Yang kedua, kalimat yang disusun, kalimat yang dirangkai oleh mutakallim itu harus bahasanya berupa bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui video dalam rangka belajar bahasa Arab yaitu nahwu, yang mana hal ini kita membaca dan menjelaskan tentang sebuah kitab yang isinya tentang kaidah-kaidah nahwu yaitu Mutammimah Al-Ajrumiyah. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah belajar, kita telah membahas tentang murokkab. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mufid. Apa itu mufid dan bagaimana itu mufid. Yang mana mufid itu adalah merupakan bagian daripada syarat-syarat untuk dikatakan kalam. Mari kita langsung saja untuk membahasnya. Bahwa mufid itu kalau secara bahasa ia mempunyai arti ma tarattaba alaihi faidatun walaha ma'anin minha ma afadah min ilmin au malin. Jadi setiap sesuatu yang memberi manfaat, yang memberi faidah pada kita, apapun bentuk ataupun rupa faidah tersebut, baik berupa ilmu, misal berupa harta, berupa kenyamanan badan, kenyamanan pikiran, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan mufid. Namun itu adalah pengertian secara bahasa. Adapun mufid yang dikehendaki oleh ulama nahwu, yang dimaksud oleh ulama nahwu adalah ini. Ma afhama ma'nan yahsunu alaihi sukutul mutakallim bihaitsu la yasiru sami'u muntadhiran tatimmatal kalam. Yang arti bebas daripada definisi yang saya baca tadi adalah sebuah susunan kata atau sebuah susunan kalimat yang mampu menumbuhkan pemahaman yang sempurna sehingga pembicara atau mutakallim tidak perlu lagi menambahkan kalimat. Demikian juga dengan pendengarnya, yaitu sami, dia tidak perlu menunggu datangnya kalimat tambahan untuk mencapai pemahaman yang sempurna tersebut. Seperti contoh ini. Saya akan coba memberikan contoh agar supaya pemahaman kita semakin mantap. Dijelaskan tadi bahwa mufid itu adalah sebuah susunan kalimat. Ini adalah merupakan susunan kalimat. Hadarah Muhammadun. Muhammad telah datang, Muhammad telah hadir. Ini adalah sebuah susunan kalimat. Yang mana susunan kalimat ini disampaikan oleh seorang pembicara, saya misal kata. Dan susunan kalimat ini tergolong pada susunan kalimat yang mampu memberi pemahaman yang sempurna kepada orang yang mendengarkan, yaitu lawan pembicara saya, sami. Sehingga karena susunan kalimat ini sudah menghasilkan faidah,
sudah menghasilkan tatimmatul kalam, sudah menghasilkan pemahaman yang sempurna, maka saya selaku mutakallim tidak perlu untuk mendatangkan kalimat lain lagi kepada susunan kalimat ini. Demikian juga dengan sami, orang yang mendengarkan pernyataan saya, orang yang mendengarkan pembicaraan saya, orang yang mendengarkan susunan kalimat yang saya sampaikan kepadanya, dia tidak usah menunggu kalimat lain untuk paham terhadap susunan kalimat ini. Maka apabila seperti itu keberadaan susunan kalimat tersebut, maka muncullah dari susunan kalimat ini yang namanya faidah atau tatimmatul kalam, pemahaman yang sempurna. Di dalam bahasa Arab, di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, susunan kalimat yang akan menimbulkan faidah, yang akan menimbulkan pemahaman yang sempurna, itu berkisar di antara tiga ini. Berkisar di antara tiga gaya susunan kalimat. Gaya atau pola susunan kalimat. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Yang kedua fi'il dan fa'ilnya atau fi'il dan naibul fa'ilnya. Dan yang ketiga adalah penyebutan syarat di dalam penyusunan kalimat ini sekaligus dengan jawab syarat. Kita berikan contoh satu persatu. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Apabila kita temukan dalam penyusunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maka penyusunan kalimat yang seperti itu sudah dapat dipastikan memberikan faidah tatimmatul kalam, memberikan faidah sempurna tentang pengertian yang terkandung di dalamnya. Seperti contoh Khalidun makhirun. Ini mubtadanya Khalidun, ini khobarnya. Maka orang yang mendengarkan kepada pembicara terhadap susunan kalimat Khalidun mahirun, dia pasti akan memahaminya bahwa yang dimaksud di sini pembicara memberi informasi tentang kemahiran atau kepandaian Khalid. Khalidun mahirun itu artinya kan Khalid adalah seorang yang mahir, seorang yang pintar, seorang yang pandai. Maka di dalam penyusunan mubtada dan khobar ini sudah cukup untuk dikatakan mufid karena sudah mengandung faidah tatimmatul kalam. Yang kedua adalah pola susunan kalimat yang akan menimbulkan faidah fiil plus fa'ilnya. Fiil dengan fa'ilnya. Contoh, najahat thalibu. Beruntung, sukses seorang murid. Tentunya di dalam pelajarannya. Dalam penyusunan kalimat ini terdiri dari fiil yaitu najahah dan terdiri dari fa'ilnya yaitu at-thalibu. Penyusunan kalimat yang terdiri dari fiil dan fa'il ini akan menimbulkan pemahaman yang sempurna. Juga akan menimbulkan pemahaman yang sempurna apabila susunan kalimat itu terdiri dari fiil dan naibul fa'il. Tentunya fiilnya di sini adalah fiil mabni majhul, fiil atau kata kerja yang pasif. Su'ilal ustadzu contohnya. Ini su'ila fiil madi mabni majhul, dummah awaluhu wa kusirah ma qabla akhirih. Di dhamma huruf yang pertama, huruf yang awal, di kasroh huruf yang sebelum akhir yaitu hamzah. Maka menjadi su'ilah al ustadzu dibaca rafa menjadi naibul fa'ilnya. Su'ilal ustadzu. Maka di setiap susunan yang terdiri dari fi'il mabni majhul dengan naibul fa'ilnya ini sudah tentu ya. Sudah tentu apanya? Mengandung makna yang memberi pemahaman yang sempurna kepada orang yang mendengarkan. Kemudian yang ketiga
Gaya penyusunan kalimat yang akan memberikan faidah, yang akan memberikan pemahaman yang sempurna kepada pendengarnya, yaitu susunan kalimat yang di situ ada syarat serta jawabnya syarat. Contohnya, in ijtahada aliyun yanjah. Artinya, apabila Ali itu bersungguh-sungguh di dalam belajar, misal yanjah, maka dia pasti akan berhasil di dalam pelajarannya. Dia akan sukses. Yang dimaksud syarat di sini adalah ijtahada. Jawabnya syarat adalah yanjah. Apabila Ali itu bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka jawabnya adalah yanjah, maka Ali akan sukses. Ali akan berhasil di dalam pelajarannya. Maka apabila ada susunan kalimat semacam ini, kita temukan susunan kalimat seperti ini, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari syarat dan jawabnya, maka ini pasti akan menimbulkan faidah atau tatimatul kalam. Saya beri contoh lagi ya tentang susunan kalimat, gaya susunan kalimat yang akan menimbulkan, yang akan memberikan faidah pemahaman yang sempurna, yang dibuat dari syarat dan jawabnya adalah in tajlis ajlis. In tajlis, jika kamu duduk, ajlis, ini jawabnya, maka saya pun akan duduk. In tajlis ajlis, apabila kamu duduk, maka saya akan duduk. Ini syaratnya di sini. Syaratnya apa? Syaratnya untuk terjadinya perbuatan dijawab syarat. Ini pengenalan dulu antara syarat dan jawabnya syarat. Nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang syarat dan jawabnya syarat. Nah, apabila kita temukan dalam susunan kalimat, kita temukan di situ ada syarat dan jawabnya syarat lengkap. Syaratnya dan jawabnya sama-sama disebutkan dalam penyusunan tersebut. Maka apabila penyusunan kalimat seperti ini, syarat dan jawabnya sama-sama disebut, ini pasti akan menimbulkan pemahaman yang sempurna. Jadi, apabila mubtada dan khobar itu dalam penyusunan kalimat itu sama-sama ada, mubtadanya ada, khobarnya ada, maka pasti akan menimbulkan tatimmatul kalam. Tetapi apabila dilepas salah satunya, khobarnya dilepas, kalau dilepas kan tidak menjadi susunan mubtada dan khobar, tinggal mubtadanya. Kalau tinggal mubtadanya, pasti ini tidak akan tercapai. Contoh ini, Khalidun mahirun, mahirunnya dibuang. Khalidun. Khalid itu, kenapa dengan Khalid? Nah, pasti pendengarnya, sami'nya itu membutuhkan kalimat lain untuk menjelaskan tentang Khalid. Jadi kesimpulannya bahwa mubtada itu akan menimbulkan, ya, akan berdampak pada faidah tatimatul kalam jika khobarnya disebut. Jadi jangan coba-coba kita melepas khobar dari mubtada, karena pencapaian faidah tidak akan terjadi. Kemudian demikian juga dengan fiil dan fa'ilnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai faidah tatimatul kalam harus fiil dengan fa'ilnya atau fiil dengan naibul fa'ilnya. Kalau kita lepas fa'ilnya atau naibul fa'ilnya, berarti bukan fiil dan fa'il, bukan fiil dan naibul fa'il, tetapi fiil saja. Maka tidak mungkin akan memberikan pemahaman. Nah, demikian juga dengan syarat dan jawabnya syarat. Ini harus lengkap. Dalam penyusunan kalimat dari mutakallim harus lengkap. Jikalau jawabnya syaratnya tidak dihadirkan, tidak didatangkan, maka sami'nya ini muntadhiron, masih menunggu terhadap kesempurnaan
susunan kalimat tersebut. Jadi seperti itu. Ada 3 hal, ya, 3 perkara macam susunan kalimat yang akan menimbulkan faidah tatimmatul kalam. Saya kira cukup pengertian mengenai mufid. Kemudian kita berlanjut pada pengertian wadhu, yang mana wadhu ini termasuk bagian daripada syarat untuk dikatakan kalam. Artinya kita tidak akan sampai pada definisi kalam jikalau wadhu ini tidak ada. Apa wadhu itu? Al-muradu bil wad'i amroni. Wadhu itu, pengertian wadhu itu ada 2 hal, ada 2 perkara yang harus sama-sama ada. Apabila 2 hal ini, 2 perkara ini sama-sama ada, maka nantinya akan disebut dengan wadhu. Kalau kedua perkara ini tidak ada salah satunya, apalagi kedua-duanya, maka tidak akan disebut dengan wadhu. Kalau sudah tidak disebut dengan wadhu, maka nantinya akan berlanjut kepada definisi kalam, tidak akan disebut kalam. Apa 2 perkara ini? Yang pertama adalah ayyakunal wadhi'u lahu qasidan wat'ahu fa kharaja bidzalika kalamus sakrani wal majnuni wan naimi wal hadhi. Artinya begini, bahwasannya akan disebut wadhu apabila susunan kalimat seperti yang kita pelajari dari tadi itu, di dalam penyampaian oleh mutakallim itu ada kesengajaan. Apakah ada susunan kalimat yang disampaikan oleh seorang pembicara mutakallim itu tidak disengaja? Ada ini. Fa kharaja bidzalika, maka dikeluarkan dari sengaja, yaitu 1 kalamus sakron, pembicaraan atau penyampaian susunan kalimat yang disampaikan oleh orang yang gila, mabuk, kemudian orang gila, kemudian orang yang tidur, orang yang mengigau, dan lain sebagainya. Apabila perkataan-perkataan, susunan-susunan kalimat dari tadi ini, contohnya seperti contoh tadi, disampaikan oleh orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang tidur, maka itu tidak bisa dikatakan wadhu, karena penyampaiannya terhadap susunan kalimat tersebut tidak disengaja. Kemudian wadhu itu adalah ayyakunal wad'ul arabi. Susunan kalimat yang dirangkai semuanya harus berbahasa Arab. Apabila susunan kalimat yang disampaikan oleh mutakallim bukan bahasa Arab, maka tidak bisa untuk dikatakan wadhu. Jadi kesimpulannya ini sangat mudah sekali ini untuk wadhu ini. Wadhu yang pertama, di dalam menyusun kalimat kemudian disampaikan, itu harus ada kesengajaan. Yang kedua, kalimat yang disusun, kalimat yang dirangkai oleh mutakallim itu harus bahasanya berupa bahasa Arab. Maka tidak boleh penyusunan kalimat tersebut di luar bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa yang lain yang di luar bahasa Arab. Maka itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh, tidak bisa untuk dikatakan wadhu. Ini saya kira ini sudah lengkap ya, sudah lengkap 4 komponen dari syarat-syarat untuk menuju kalam. Mulai dari lafal, murakkab, mufid, dan wadhu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.